Halo semuanya, selamat datang di channel Campur Film. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur film dari serial film Squid Games episode kedua. Kemarin kita sudah membahas alur film Squid Game di episode pertama. Dan yang belum menonton episode pertama, silakan bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Ini dia Squid Games episode 2. Setelah episode pertama kemarin, kita disajikan dengan sebuah game yang sangat brutal dari game pertama di film Squid Games ini, yaitu game lampu merah dan lampu hijau. Di episode kedua ini kita tidak akan melihat sebuah game lagi. Kita akan melihat di kehidupan mereka setelah menolak untuk melanjutkan permainan ini. Dan film pun diawali dengan adegan seluruh staf sedang mengemas sebuah peti, yang sepertinya ini adalah sebuah peti mayat peserta yang telah dieliminasi di game pertama. Karena terlihat ada sosok tangan yang keluar dari peti tersebut, dan mayat-mayat ini sepertinya akan dibakar karena terlihat sedang dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Lalu kita beralih di tempat perkumpulan seluruh peserta yang sepertinya tampak ketakutan dengan yang terjadi di game pertama. Ada Gi-hun yang sedang mengucapkan terima kasihnya kepada Sang-woo dan juga peserta nomor 199 yang bernama Ali yang sudah menyelamatkan Gi-hun dari game pertamanya. Lalu tiba-tiba para staf bertopeng pun datang dan mengatakan pada mereka, peserta yang berhasil lolos dari game pertama berjumlah 201 orang dari 456 total peserta. Seketika peserta nomor 212 memohon kepada para staf agar diampuni dan boleh untuk pergi dan tidak ikut permainan selanjutnya. Para peserta yang lain pun ikut-ikutan memohon agar diperbolehkan untuk tidak mengikuti permainan selanjutnya. Ya iyalah, siapa juga yang mau main game begituan, cok, kalah auto mokat. Oke, lanjut. Lalu para staf mengatakan permainan tidak bisa dihentikan. Permainan juga tidak bisa berhenti sesuai perjanjian pasal pertama. Tapi para pemain terus memohon agar permainan dihentikan. Sampai ada seorang peserta yang mengancam para staf bahwa polisi akan melacak keberadaan mereka dan mengorek tempat ini. Seketika staf bertopeng kotak ini pun memberi tembakan peringatan kepada mereka dan menyebutkan pasal-pasalnya kembali. Kemudian Cho Sang-woo mengatakan pasal ketiga yang berisi permainan akan dihentikan jika mayoritas setuju. Para staf pun membenarkannya dan menyetujui untuk pengambilan suara. Sebelum pengambilan suara pun dilakukan, para staf memperlihatkan uang yang sudah terkumpul dari game pertama, yakni sebesar 25,5 miliar won, dan memberitahu kepada mereka jika mereka berhenti dari game, masing-masing peserta yang telah tereliminasi akan mendapatkan 100 juta won per orang. Dan jika mereka mau melanjutkan game ini, maka total hadiah yang akan diberikan kepada sang pemenang adalah 45,6 miliar won. Seketika mereka pun kaget dengan uang sebanyak itu sebagai hadiah game ini. Dan penghitungan suara pun akhirnya dimulai. Di sini tampak yang awalnya mereka mayoritas peserta menolak untuk melanjutkan permainan, namun tampak penghitungan suara malah terlihat saling kejar-kejaran. Setelah melihat uang sebanyak itu, mereka malah mengurungkan niatnya untuk berhenti dari game ini. Lihat aja si ibu ini yang awalnya mohon-mohon untuk berhenti, sekarang malah milih lanjut. Juga Cho Sang-woo yang mengusulkan pasal ketiga malah juga ikut-ikutan memilih lanjut. Terjadi sedikit perdebatan saat angka pemilih sudah 52 orang yang memilih untuk lanjut dan 50 orang untuk memilih tidak melanjutkan game ini. Mereka berdalih kehidupan di luar sana juga bagaikan neraka. Setidaknya di sini mereka dapat kesempatan untuk memenangkan uang itu dan melanjutkan hidupnya dengan lebih baik. Skor pun terus saling kejar-kejaran hingga hanya tersisa satu orang pemilih lagi. Yang tersisa yaitu kakek ini peserta nomor 001. Dengan bimbang, kakek ini pun akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Akhirnya permainan pun dihentikan. Scene beralih saat mereka dipulangkan dari game. Gi-hun yang dijatuhkan di tengah jalan bersama Kang Sae-byuk, wanita yang mencopet uangnya Gi-hun tempo hari. Kemudian Gi-hun membantu melepaskan ikatan Kang Sae-byuk. Namun setelah terlepas,
Sae-byuk malah tidak mau melepaskan ikatan Gi-hun karena dia tahu Gi-hun akan mengejarnya dan menagih uangnya. Tapi akhirnya Sae-byuk hanya melepaskan ikatan tangan Gi-hun dan meninggalkannya. Kemudian Sang-woo dan Ali, peserta nomor 199, diturunkan di pusat kota Seoul. Ali mencoba untuk meminjam ponsel Sang-woo untuk menelpon seseorang. Namun sepertinya baterai HP Cho sudah habis. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke minimarket untuk makan dan mengisi baterai HP-nya Cho. Kemudian ketika hendak pergi, Sang-woo menanyakan kepada Ali, apakah Ali mempunyai uang untuk ongkos pulang? Ali pun mengatakan tidak punya dan akan jalan saja untuk pulang ke rumahnya. Sang-woo pun tidak tega dan memberikan uang sebesar 10.000 won untuk ongkos pulang Ali. Ali pun sangat berterima kasih kepada Sang-woo. Scene beralih ke Gi-hun yang sedang melaporkan kejadian di game itu. Tetapi pihak kepolisian tidak percaya kepada Gi-hun. Lalu Gi-hun memberikan kartu telepon yang ia dapat dari permainan. Dan ketika ditelepon, malah nyambungnya ke seorang wanita yang marah-marah dan mengatakan polisi ini tak sopan dan mesum. 뭐 좀 여쭤봐도 되겠습니까? 실례합니다. Kemudian Pak Polisi pun mengusir Gi-hun keluar kantor. Kemudian di luar, Gi-hun mencoba untuk menelpon kembali nomor dari permainan itu. Ternyata sudah tidak aktif. Lalu ada seorang detektif yang menanyakan perihal apa Gi-hun kemari sambil melihat kartu undangan milik Gi-hun. Tapi Pak Polisi tersebut mengatakan dia hanyalah orang yang sedang mabuk. Setelah itu Gi-hun mencoba untuk pulang ke rumah, namun ibu Gi-hun tidak berada di rumah. Nomor teleponnya pun tidak aktif. Gi-hun pun kemudian pergi keluar untuk mencari ibunya, tapi malah menemukan Sang-woo yang sedang mengintip-ngintip ibunya dari kejauhan. Lantas Gi-hun mengatakan kepada Sang-woo bahwa dirinya adalah orang yang pintar dengan lulusan universitas ternama. Dia pasti bisa menyelesaikan seluruh masalah hutang-hutangnya. Tapi ternyata hutang Sang-woo berjumlah 6 miliar won. Dan aset-aset rumah ibunya, kemudian beserta toko ibunya juga dijadikan jaminan oleh Sang-woo. Lalu Gi-hun tiba-tiba menerima sebuah telepon yang mengabarkan ibu Gi-hun sedang berada di rumah sakit. Ternyata ibu Gi-hun terkena diabetes akut yang menyebabkan kaki ibu Gi-hun luka-luka seperti terkelupas. Dokter mengatakan bahwa ibu Gi-hun harus segera dioperasi atau kakinya akan diamputasi. Namun ibu Gi-hun menolak untuk dirawat di rumah sakit karena tidak memiliki uang untuk biaya rumah sakit. Gi-hun pun menyarankan ibunya untuk menggunakan tabungan asuransi. Tapi ternyata tabungan itu sudah diambil semua oleh Gi-hun. Sambil meratapi perbuatannya sembari menangis, Gi-hun mengatakan kepada ibunya akan mencarikan uang untuk operasi ibunya. Scene beralih lagi kepada seorang detektif tadi yang di kantor polisi yang sedang menerima telepon dari ibunya di perjalanan. Ibunya mengatakan bahwa kakaknya sudah berhari-hari tidak ada kabar, teleponnya pun juga tidak aktif. Lalu detektif itu pun yang bernama Hwang Jun-ho menyambangi kos-kosan milik kakaknya untuk memastikannya. Di sana ternyata kakaknya benar-benar tidak ada, sepertinya memang sudah berhari-hari karena bisa dilihat dari piaraan ikannya saja yang sudah mati. Lalu Jun-ho menemukan sebuah kotak kado yang di dalamnya terdapat kartu undangan telepon yang sama persis seperti milik Gi-hun di kantor polisi. Lalu ada Sae-byuk yang sedang mengunjungi adiknya di sebuah tempat penitipan anak. Dia menitipkan adiknya karena ayah dan ibunya sedang ada masalah di Korea Utara. Sehingga Sae-byuk harus mencari uang agar bisa membawanya keluar dari Korea Utara dan bisa berkumpul bersama lagi. Beralih ke Ali yang datang ke tempat dia bekerja untuk menagih gaji yang belum dibayarkan oleh bosnya selama 6 bulan. Tapi bos tempat dia bekerja mengatakan tidak ada uang padahal ada 1 gepok uang di mejanya. Kemudian Ali pun tetap memaksa bosnya untuk memberikan gajinya. Hingga terjadi sebuah pertengkaran yang mengakibatkan tangan bos Ali masuk ke dalam sebuah penggilingan. Seketika Ali pun langsung membawa lari uang yang ada di saku bosnya tersebut. Sesampainya di rumah, Ali memberikan uang itu kepada istrinya dan meminta istri dan anaknya untuk segera meninggalkan Korea dan kembali ke India. Setelah itu kita melihat Sang-woo yang sedang stres berat sambil berendam setelah menelpon ibunya. Tiba-tiba ada orang yang terus memencet bel apartemennya. Kemudian dari bawah pintu, Sang-woo mendapatkan kembali kartu undangan untuk ikut ke dalam sebuah permainan itu lagi. Lanjut pada Gi-hun yang sedang duduk di minimarket sambil menikmati minumannya.
tiba-tiba tidak sengaja malah bertemu dengan kakek nomor peserta 001. Kemudian mereka pun mengobrol dan kakek itu pun mengatakan dia akan kembali ke dalam permainan. Si kakek mengatakan hidupnya tidak akan lama lagi, dia lebih baik kembali ke dalam game, siapa tahu dia bisa memenangkan uang tersebut. Dan juga mengatakan bahwa hidup di luar sini juga sangat buruk dan menyiksa. Gi-hun seperti tertampar mendengar perkataan kakek itu. Setelah itu kita melihat pemain bernomor 101 sedang menghampiri anak buahnya dan memerintahkan untuk mengumpulkan beberapa orang dan membawa senjata. Ternyata dia merencanakan akan merampok uang hadiah di Squid Game itu. Tapi ternyata tanpa disadari, anak buahnya malah berkhianat dan membawakan orang-orang yang akan menagih hutangnya kepada pemain 101. Seketika dia langsung menghujamkan pisau miliknya dan membunuh anak buahnya. Kemudian kabur dengan melompat dari jembatan. Scene beralih ke Gi-hun yang sedang menghampiri mantan istrinya untuk meminta sebuah pertolongan agar bisa meminjamkan biaya untuk pengobatan ibunya sebesar 2 juta won. Tapi mantan istrinya malah menolaknya dengan alasan tidak mempunyai uang sebanyak itu dan malah menyuruh Gi-hun untuk segera pergi sebelum suaminya pulang. Dan benar saja suaminya tiba-tiba sudah berada di rumah. Gi-hun pun masih berada di situ. Lalu Gi-hun beralasan ingin menjumpai putrinya dan segera beranjak pergi. Di luar rumah, tiba-tiba Gi-hun dihampiri suami dari mantan istrinya dan memberikan sejumlah uang yang dia pinjam. Namun dengan syarat jangan datang lagi untuk menemui keluarganya. Lantas Gi-hun pun langsung marah dan memukul wajahnya lalu meninggalkannya pergi. Ketika berjalan menuju rumah, Gi-hun sudah ditunggu oleh detektif Junho yang sepertinya percaya dengan apa yang dilaporkan oleh Gi-hun di kantor polisi tempo hari. Junho meminta Gi-hun untuk memberitahunya karena kakaknya yang sudah hilang selama berhari-hari dan mencurigai bahwa kakaknya juga mengikuti permainan tersebut. Namun Gi-hun menolaknya dengan mengatakan dia tidak bisa membantu apa-apa untuk saat ini. Sebelum masuk rumah, Gi-hun mendapati sebuah kartu undangan permainan itu lagi yang sudah berada di pintunya. Kemudian scene pun beralih ketika Gi-hun memutuskan untuk kembali mengikuti permainan itu dan menunggu penjemputannya di tempat yang sama. Begitu juga dengan Cho Sang-woo, Ali, peserta nomor 101, kakek ini, dan juga Sae-byuk. Episode kedua dari Squid Game pun diakhiri dengan detektif Junho yang sedang mengikuti mobil yang membawa Gi-hun menuju tempat permainan. Film pun berakhir.